Nabi Muhammad itu ketika Ramadan dia hanya 3 hari tarawih di masjid. Nah di sana dia duduk, dia meditasi. Ketika kemudian dia dibimbing untuk sholat, dia berdiri, dia sholat gitu. Tapi begitu orang-orang mengikuti jadi rame, ya kehilangan esensinya jadinya gitu. Kalau kamu udah niat tarawih, kontemplasi besok, ya Allah bantu aku untuk mendapat jawaban, dan bukan sekedar dijawab, tapi dibimbing untuk nyelesain gitu. Ketika dia tahajud. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu, Sony, Dabe. Oke, di serial Ramadan kita terus menyelam seperti biasa dan terus belajar yang senantiasa. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang spesial, Ramadan yang berbeda dan memiliki makna yang lebih dalam lagi. Dan kita tidak bosan untuk berterima kasih kepada yang menyaksikan pembelajaran ini dari Tiga Fakir ini, yang terus belajar, yang terus menyelam, yang mudah-mudahan kita terus mendapatkan makna, dan selalu mendisklaimer bahwa kita tidak ingin meyakinkan sesuatu, dan ini bukan paling benar, bukan paling tahu gitu, tetapi seperti biasa kita sesama murid yang terus-menerus belajar. Kita akan menyelam lagi dalam Ramadan ini, di episode-episode Ramadan ini, dengan terminologi-terminologi yang sangat sering kita dengar, yaitu tarawih dan tahajud. Nah, ada kata-kata tarawih dan tahajud ini yang saya rasa menjadi ornamen lah ya. Dalam Ramadan ini pasti ada tarawih gitu. Terlepas nanti di situ ada tarawih yang 11 rakaat atau 23, tetapi saya rasa ada pemaknaan yang lebih dalam daripada hanya 11-23 rakaat ini. Apa sih pemaknaan esensi dari tarawih dan tahajud ini? Silakan Mas Sony. Oke, terima kasih Kang Abu, Bang Dame ya. Saya mau menyampaikan bahwa di dalam pembahasan tarawih dan tahajud ini saya nggak bahas tentang fikih ya. Ya. Kita mau bahas hakikat gitu. Jadi hakikat, karena syariat itu kan jembatan menuju hakikat. Kalau kita melakukan syariat tanpa tahu hakikatnya, ya itu hanya sebatas ya syariat aja, jadi jembatan gitu. Pertama, tarawih itu sebenarnya adalah berarti resting atau istirahat gitu ya. Jadi kita beristirahat di malam hari. Untuk apa? Untuk melakukan iktikaf gitu loh, duduk diam tenang gitu ya. Lalu kemudian itu mungkin waktunya kan sekitar setelah Isya ya, jadi sekitar jam 7 gitu ya, setelah Isya, lalu sampai kira-kira selesainya gitu kan. Sehingga kalau yang sebaiknya dilakukan ya, ini bukan paksaan sih sebenarnya, itu adalah ketika kita berbuka puasa, buka puasalah dengan tidak berlebih-lebihan. Misalnya kalau ada korma ya 1 lah gitu, atau mau minum dulu apa gitu ya, tapi gak mengisi perut secara kenyang gitu. Kenapa? Karena tubuh kita itu akan bekerja dalam kondisi terbaik ketika perut kita kosong, betul ya. Jadi waktu kita melakukan tarawih, dalam hal ini nanti kita bahas ya, itu sebaiknya dalam perut yang kosong gitu. Nanti setelah selesai misalnya tarawih jam 9, setengah 10 atau jam 10 gitu ya, kita akan makan gitu ya, baru makan secukupnya aja. Nanti makan besarnya waktu lagi sahur aja gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau Kang boleh buka tuh di 32 ayat 16 ya. Surah 32 ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Robnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa rezeki yang kami berikan. Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidurnya tuh, atau ketika tidur itu tidak dalam keadaan perut itu penuh gitu. Ya. Supaya nanti di jam 2.30 itu bangun lagi gitu. Biasanya kalau orang udah kekenyangan setelah tidur, dia nggak bangun lagi tuh. Nggak bangun jam 2.30 gitu. Kenapa harus bangun jam 2.30? Kalau di surat 73, boleh dibaca Kang Abu, 73 1-8. Surat 73 1-8. Hai orang yang berselimut, bangunlah untuk sembahyang di malam hari kecuali sedikit daripadanya, yaitu 1/2 atau kurangilah dari 1/2 itu sedikit. Nah, jadi 1/2 itu artinya kalau dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, 1/2 kan jam 12 malam.
kurang lagi 1/2. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 6, berarti jam 3. Kurangin sedikit. Jadi sekitar jam 3 kurang lah gitu. Sampai nanti sekitar jam 4 gitu. Itu adalah waktu di mana kondisi kosmik itu dalam posisi yang terbaik gitu. Artinya pada waktu itu semua laut itu dalam posisi pasang. Jadi badan kita ini kan 90% air. Jadi kita juga dalam posisi yang terbaik gitu loh untuk melakukan meditasi lagi atau tahajud gitu kan. Nah jadi kalau kita makannya berlebihan, kita nggak bangun tuh biasanya jam segitu. Ya. Dan bangun dalam keadaan perut juga penuh gitu. Nah nanti kalau mau makan lagi, setelah melakukan tahajud selesai, baru kita makan sahur gitu. Itu boleh makan rada banyak lah gitu ya, untuk bisa seharian. Jadi makan itu sedikit waktu buka, sedikit lagi waktu setelah tarawih, kemudian nanti makan banyaknya di sahur gitu. Ya sebaiknya begitu. Nah kemudian apa yang dilakukan pada saat tarawih? Tarawih itu hakikatnya adalah istirahat. Jadi kita tuh benar-benar duduk, diam, tidak mengapa-ngapa, iktikaf, meditatif gitu ya. Terus kemudian kita itu mengkontemplasikan diri untuk mempertanyakan, tapi ini bukan kita yang nanya, bukan pikiran kita yang nanya, kita kan dibimbing nanti. Hal apa-apa saja yang menghambat, menghalangi, membatasi, memperlama gitu ya, proses enlightenment kita gitu. Jadi pencerahan kita tuh apa yang menghalangi, hubungan kita kepada Tuhan tuh apa yang menghalangi. Misalnya sebagai contoh, harus ada orang-orang yang dimaafkan, harus ada konsep-konsep yang dilepas atau dibuang, harus ada misalnya nanti emosi-emosi negatif yang perlu dipasrahkan, apapun gitu ya, beban-beban hidup yang harus dipasrahkan. Nah ini semua kita akan mendapat bimbingannya ketika kita melakukan tarawih. Jadi tarawih secara hakikat itu bukan sholat 11 atau 23 rakaat, tapi proses meditasi itu gitu loh. Makanya Nabi Muhammad itu ketika bulan Ramadan dia hanya 3 hari tarawih di masjid. Nah di sana dia melakukan tarawih, duduk, dia meditasi. Ketika kemudian dia dibimbing untuk sholat, dia berdiri, dia sholat gitu. Tapi begitu orang-orang mengikuti jadi rame, ya kehilangan esensinya jadinya gitu. Jadi nggak dapet tarawihnya. Akhirnya berlomba-lomba lah mengejar pahala gitu. 23 rakaat bilang pahalanya mungkin lebih banyak dari yang 11 gitu dan sebagainya. Jadi bukan berlomba-lomba untuk kontemplasi gitu. Sebenarnya kontemplasi nggak ada berlomba-lomba juga. Iya. Jadi bukan waktu yang untuk kontemplasi tapi malah jadi sibuk gitu. Tuh. Jadi kalau memang mau melakukan syariat dan hakikatnya tarawih lah. Mungkin 11 atau terserah gitu. Lalu pulang malam di rumah tarawih lagi gitu. Tarawih yang hakikat gitu. Untuk duduk, diam, berkontemplasi gitu ya. Nah, di dalam proses tarawih ini apa sih yang dilakukannya? Biasanya kita duduk, diam, tenang, meditasi. Meditasi itu kuncinya awalnya ada 3 gitu ya. Pertama, harus santai. Atau bahasa Arabnya itu tumakninah gitu. Harus senyum. Jadi kita yang senyum dan mengajak hati kita tersenyum, lama-lama hati kita tersenyum, lepas gitu sampai benar-benar nggak ada batas gitu ya. Dan kita benar-benar ngerasa nggak ada batas, lepas, indah, enak gitu. Dan yang terakhir pasrah gitu, SSP. Pasrah, dipasrahin semuanya kepada Tuhan. Nanti setelah pasrah kita berserah. Berserah itu artinya, kalau pasrah itu menyerahkan, hakikatnya menyerahkan harta. Harta itu bukan kekayaan atau hanya rekening di bank ya. Harta itu segala sesuatu di luar diri, itu namanya harta. Jadi misalnya hidup, mati, sholat, apa inna sholati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semua tuh harta gitu. Nah, itu namanya pasrah. Berserah adalah yang di luar termasuk diri kita sendiri, yang di dalam. Itu namanya berserah atau submission. Kalau pasrah itu namanya surrender. Santai, senyum, dan pasrah. Lalu berikutnya kuncinya adalah nafas. Nafas adalah jembatan yang menghubungkan antara langit dan bumi atau kesadaran
nafs dan kesadaran tubuh. Itu ada di nafas. Nafas harus panjang dan lama, ya. Deep and slow. Sorry, bukan lama. Dalam dan perlahan-lahan. Deep and slow gitu. Nah, itu sampai benar-benar kita bisa dibawa ke dalam kesadaran. Kemarin saya selalu sampaikan itu 4D menuju 5D menuju ke 6D. 4D itu saya ulang lagi ya, ada distance, disassociate, disconnect, dan detach. 5D adalah ketika kita udah pindah dari aku 3 ke aku 2, kita mendapatkan D yang kelima yang namanya disclose, revelation. Jadi bimbingan, semua diungkapkan. Lalu nanti baru ke D ke-6 atau dissolve, melebur, melarut dan meluruh. Artinya menyatu lah gitu, kembali kepada Tuhan. Nah, ketika proses tarawih ini, kita akan dibimbing untuk mengetahui hambatan-hambatannya apa aja, ya. Dibimbing oleh Tuhan, lalu kemudian kita bawa tidur, kita kontemplasikan, kita bawa tidur. Jawabannya ada di tahajud gitu, kalau saya sih gitu. Jadi jawaban-jawaban dari pertanyaan waktu tarawih itu kita dapatkan waktu tahajud gitu. Kenapa harus tidur dulu? Supaya hati dan pikirannya itu fresh gitu. Baru kita dapat jawaban itu gitu. Jadi tahajud itu ada perkataan yang berat. Surat 17 ayat 78 sampai 80 coba. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Nah itu kan, ya. Itu tarawih dulu tuh. Jadi setelah matahari tergelincir, yaitu jam 6, sholat sampai gelap malam. Jadi paling nggak jam 9 lah gitu ya. Dulu itu tarawih. Terus? Dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Iya. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu. Tahajud. Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ya, jadi fatahajat bihi itu artinya bukan sholat tahajud hanya secara syariat, tapi tahajud itu dibangkitkan, ya. Dibangunkan kesadarannya gitu artinya. Malam hari itu duduk, diam, tenang. Kalau saya biasanya sholat dulu 2 rakaat, habis itu saya meditasi duduk diam gitu. Jadi saya nggak ngejar, wah ini harus 11 rakaat nih, gitu. Karena yang penting bukan jumlah rakaatnya, tapi hubungannya itu, gitu. Nanti kalau di tengah-tengah harus dibimbing ke sholat lagi. Tapi nggak ada target harus selesai nih. Berapa 11 rakaat? Kalau nggak saya nggak dapat pahalanya. Kalau itu saya ngejar pahala lagi dong. Nah biasanya dibuka dengan sholat, ditutup dengan sholat lagi untuk bersyukur gitu. Saya biasanya 2 kali gitu. Tapi itu kan tiap orang beda-beda ya. Ya. Tarawih juga gitu. Sholat sekali, duduk diam meditasi, ditutup dengan sholat untuk bersyukur gitu. Tapi kalau mau 11, silahkan. Tapi jangan jadi beban harus 11, lalu kita justru sibuk dan nggak mendapatkan esensi dari tarawihnya itu sendiri. Nah ini ada satu kesadaran yang waktu saya meditasi gitu ya, bahwa pengetahuan Tuhan atau Allah itu tidak terbatas. Tapi juga ada di dalam dirimu rasa ingin tahu itu. Aku akan memberi pengetahuan kepadamu sebagai bagian dari perjalanan untuk mengalami pengetahuan tersebut gitu. Sebagai petunjuk, bukan untuk memenuhi rasa keingintahuan kamu. Jadi waktu lagi tarawih itu jangan, wah aku mau nanya ini mau nanya itu gitu. Tapi yang benar-benar Tuhan mau kasih gitu. Sebagai bagian dari pengetahuan untuk melakukan pengalaman. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di hatimu, bukan pikiranmu, akan diberikan sebagai pelajaran yang harus atau sebagai anugerah yang engkau terima gitu ya, untuk melengkapi khazanah kesadaranmu. Pertanyaan-pertanyaan itu akan aku berikan pada saat hati, pikiranmu, badanmu, dirimu sedang istirahat. Jadi pertanyaan itu yang harus kita tanyain tentang apa yang menghalangi, membatasi itu, Allah yang kasih waktu kita tarawih gitu. Istirahat di mana? Di dalam gua. Gua itu artinya pikirannya lagi tenang, hatinya lagi damai, jiwanya lagi damai, hatinya lagi bahagia gitu kira-kira. Nah,
Di situ kita bisa ikro, baca apa sih pertanyaannya gitu loh. Yang nanti jawabannya ada di tarawih, maka di Quran surat 7 3 ayat 1 sampai 8 akan aku turunkan perkataan-perkataan yang berat. Itu jawaban-jawabannya kira-kira gitu. Dan tiap orang beda-beda lah gitu kira-kira. Jadi di situ kita melakukan observation atau mencermati dan juga seperti di surat 7 ayat 204 following, mengikuti atau tilawah di surat 2 Al-Baqarah ayat 121, jadi hanya mengikuti aja, ya kan? Dan yang terakhir melakukan contemplation gitu, kira-kira itu gitu sih tarawih pertanyaannya, tahajud jawabannya, kira-kira gitu kalau dari saya. Oke, ini menarik sekali ya, antara tarawih sebagai resting dan asking, tahajud sebagai jawaban dari pertanyaan. Terima kasih Mas Soni. Nanti kita akan kembali ke Mas Soni. Bang Namai, gimana nih tarawihnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum Mas Soni, Kang Abu. Terima kasih ya Mas Soni ya. Kita diberi paparan yang detail. Teman-teman juga yang mendengar ini, menonton ini dapat paparan. Saya ingin memberi sudut pandang lain, Kang Abu, Mas Soni. Jadi pada saat kita menjalani kehidupan ini merasa jauh dari Tuhan, merasa hidup kita itu menderita dan seterusnya, maka implisit di dalam batin kita ada suara panggilan rindu pada Tuhan. Dan sering kita abaikan. Nah, pada satu titik kita akan menyaksikan hilal. Udah diterangkan di session sebelumnya gitu. Nah, syariat Islam dengan segala yang sudah kita pelajari, termasuk menahan tidak makan, tidak minum, kemudian juga sholat, tarawih sekarang dan juga tahajud, itu fasilitas yang disuguhkan agar kita bisa memperbaiki diri menuju pencerahan itu. Saya membayangkan kalau di era sekarang, Kang Abu, kadang-kadang kan orang datang ke psikolog, datang sampai dia mungkin dihipnosis ataupun diruqyah, atau mungkin diajak melakukan proses self healing gitu. Nah, itu kan dilakukan dibantu oleh seseorang yang kita percaya, kita izinkan untuk membantu kita. Nah, saya melihat Mas Soni, tarawih dan tahajud ini, bila kita memang betul-betul panggilan khusus nih, itu bisa kita gunakan untuk proses apa yang di tasawuf disebut purification of your heart, of yourself, itu disebut dengan tahalli. Tahallinya gitu. Karena kalau masih ada kotoran-kotoran ini atau penghalang-penghalang ini, itu kita tidak bisa betul-betul lebur gitu. Yang kemarin saya kasih analogi, kita lagi menuju satu tempat, jalan sempit, kita di belakang truk gitu. Nah, kita mau nyalip susah nih. Nah, ini truk ini ada di batin kita. Di batin kita yang terdalam, tersimpan dalam memori kita, karma-karma kita. Nah, kita perlu jujur untuk bisa memeriksa itu. Mau tidak mau, maka momennya itu ya istirahat itu. Ya kan, tarawih itu. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin mempraktekkan self healing gitu kira-kira, ya kan Kang Abu, self healing, ya ini kesempatannya gitu. Dan kita kadang, wah saya mau salah gue apa? Kadang orang nggak tahu kan. Ya bangun habis tadi, setelah kita tarawih secara sosial, kita di Indonesia, malamnya jam 10 atau jam 11 kita tarawih. Udah dikasih tahu ya tuntunan tadi Mas Soni, Kang Abu. Nah, pada saat itulah kita bisa periksa betul-betul. Jadi ini kayak semacam takhalinya nih Kang Abu. Ya. Self healing gitu. Insya Allah kalau kita lakukan dengan baik terjadi penyembuhan lah. Kan anak-anak muda sekarang suka healing ke Bali itu kemana? Ke satu tempat, tapi dia tidak dapat gitu. Jadi ada satu lagi sebenarnya Mas Soni itu witir gitu kalau mau ditambahin. Jadi Mas Soni kasih pandangan juga nih tentang witir ini. Witir kan secara terminologi artinya ganjil. Jadi yang genap diganjilkan. Dan genap itu dualitas gitu.
ya apapun yang genap, yang mendua, yang dualitas itu ya kita kembalikan kepada yang ganjil gitu loh. Jadi secara sederhana witir ini adalah mengganjilkan lagi yang tadinya dualitas gitu. Jadi balikin lagi kepada yang satu. Baik buruk balikin lagi kepada yang satu. Malaikat iblis atau apapun yang genap itu dibalikan lagi kepada yang satu gitu. Itu witirnya gitu. Nah, saya lagi-lagi menekankan ini nih, semacam kemandirian soul gitu maksudnya. Kalau orang tidak punya kemandirian soul, tidak ada panggilan ke situ, agak susah nih mempraktekkan ini. Betul. Karena ini satu bentuk kegembiraan, saya dapat undangan khusus dari Tuhan. Ini kan kita diundang nih, ya ayyuhalladzina amanu. Dan itu pribadi ya. Pribadi ya. Bukan kolektif. Bukan kolektif. Begitu saya dapat undangan pribadi, senyum-senyum sendiri, ya udah. Tuhan mau menyembuhkan saya, Tuhan mau mengubah saya, Tuhan mau memperbaiki saya, Tuhan mau kasih saya hadiah puncaknya nanti. Jadi tahallinya nanti kita akan menyaksikan seluruh sifat-sifat Tuhan itu, Kang Abu, sudah inherent bersama kita. Dan nanti tajalli gitu. Jadi 30 hari plus 10 hari kita akan mendapatkan melihat ini kayak ini kan. Saya self hypnosis atau self healing, saya akan melihat semua monster-monster dalam diri saya. Luka-luka lama saya, dosa-dosa saya, disadari atau tidak, saya akan menyaksikan semua itu pada saat yang sama. Tuhan menemani saya membereskan. Kan itu indah. Jadi saya tarawih itu saya menyadari halangan-halangan itu apa saja. Ya sekedar contoh, Kang Abu, saya pikir cara saya menyelesaikan, mendekatkan hubungan saya dengan Tuhan adalah A gitu. Tapi begitu saya tarawih dulu dia meditasi, ternyata bukan itu. Kamu datangin tuh orang yang kamu keselin kan gitu datangin itu. Jadi akan ada perintah-perintah nanti dari batin kita untuk itu. Dan di hari siangnya Kang Abu, itu bisa kita eksekusi tuh petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan lagi tarawih itu. Untuk aplikasi lah ya. Untuk aplikasinya gitu. Dan ini satu rangkaian nih. Jadi jangan dianggap kalau selama ini kan saum siam puasa itu hanya dari subuh sampai maghrib. Ya. Saja. Tarawih dan itu rutinitas. Kalau sekarang enggak. Jadi ini satu kesatuan dalam proses kita untuk mempersiapkan diri menerima Lailatul Qadar. Total pencerahan itu. Jadi butuh disiapkan tubuhnya, badannya, pikirannya, mentalitinya, habitnya semua. Karena begitu datang, Nabi juga kaget. Waduh, kok datang nih? Itu kan kisahnya itu kan ketika dibukakan kepada Nabi pencerahan total itu. Wah, ini apa ini? Nah, menurut riwayat, apa saya kemasukan jin apa kan? Kisahnya kan sampai datang ke Khadijah. Diceritakan Nabi ceritakan ke Khadijah. Akhirnya Nabi dibawa ke Warokoh kan? Warokoh bin Naufal. Wah, kamu sudah mengalami apa yang dialami Musa kan gitu dan seterusnya. Oh gitu. Jadi kira-kira begitu dah. Kalau itu sudah dapat nanti di momen yang puncaknya itu, ya apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu melalui siam tadi, kutiba alaikum siam, kita kan ngalami. Kalau saya tadi kita ngobrol ya. Kalau saya suruh terjemahin ayat surat Al-Baqarah surat 2183, saya akan terjemahinnya gini kan, Bang Dame. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya gitu. Kutiba alaikumusiyam, telah tiba. Nah, aku undang kau untuk melakukan siam gitu. Jadi bukan diwajibkan atas kamu berpuasa, enggak. Telah tiba waktunya untuk engkau, aku undang untuk melakukan siam. Sebagaimana orang-orang terdahulu. Ya. Agar kamu naik kesadarannya. Ya. Jadi ini individual banget gitu. Jadi waktu diundang itu, wah kita bahagia banget gitu. Udah waktunya nih buat saya untuk sampai ke total enlightenment itu gitu. Jadi kata-kata ini sangat personal dan spesial gitu sebenarnya gitu. Bahasa kasih sayang. Iya.
Iya, jadi kayak kita dapat undangan nikah gitu, undangan makan malam dari sosok yang sangat spesial gitu. Kalau anak-anak muda kan diundang Chris Martin gitu kan, misalnya kayak ini diundang oleh dia yang menjawab semua pertanyaan kita, dia yang menghidupi kita dan seterusnya. Jadi semoga itu didapatkan sense itu, rasa yang itu Kang Abu. Sehingga tidak berat lagi tarawih sama tahajudnya. Nanti kita bahas lagi itikaf sama qiyamul lail ya. Ya. Atau tahannus gitu yang lebih deep lagi gitu. Saya kira itu Kang Abu. Oke, nah ini mungkin pertanyaannya simpel gini. Gimana sih Mas Sony atau Bang Dame kalau tahu bahwa it's time untuk merubah menjadi tarawih tahajud yang esensial tuh startnya dari mana sih Mas Sony? Startnya dari dari hilal. Jadi tanda, udah dapat tanda gitu dari Tuhan. Telah tiba waktunya untuk aku mengundang kau melakukan siam. Sehingga kita dibimbing Allah untuk pasrah, berserah, dan dibimbing untuk kemarin kita lakukan jurnal. Setelah itu kita sadari bahwa sebenarnya ketika Allah mengundang saya untuk melakukan siam, untuk akhirnya saya mendapat total enlightenment, apa sih yang masih membuat saya belum mendapat enlightenment itu? Ya. Lalu di dalam tarawih itu kita dibimbing Allah untuk bertanya gitu. Apa ya Allah? Apa yang menghalangi proses total enlightenmentku, Lailatul Qadarku gitu. Jadi istilahnya pulsanya udah tinggal segini, ini kurang apa gitu. Kalau masih segini sih nggak dapet undangan itu kayaknya. Oke. Kalau udah tinggal segini dapat lah ya gitu. Kira-kira gitu. Nah itu apa? Nah itu dipasrahkanlah kepada Allah dalam tarawih itu. Dijawab lewat tahajud gitu. Nah jadi mulainya dari itu dulu, kesadaran itu gitu. Kalau selama ini kita menjalani tarawihnya seperti yang kebanyakan ya nggak akan pernah dapat sampai kapanpun gitu. Enlightenment itu gitu loh. Sebagaimana orang-orang terdahulu gitu. Mendapatkan pencerahan gitu. Tadi saya udah sebut di episode sebelumnya kan banyak banget tuh. Ya, contoh-contohnya ya. Ada macam-macam kan. Semuanya menjalani 40 hari siam ini kok gitu. Dan ini bukan cuman sekedar ajaran di Al-Quran, di Islam, di seluruh ajaran spiritual. Iya. Itu universal banget. Iya. Buktinya Buddha 40 hari juga kok siamnya gitu. Orang-orang yang lain juga begitu gitu. Sama gitu, semua sama. Kurikulum ini kayak template gitu. Nah, maukah kamu menyadari itu dan melepaskan konsep-konsep lama bahwa ini saatnya aku mengejar pahala untuk beribadah sebanyak-banyaknya gitu. Kalau perlu terus sibuk gitu. Atau benar-benar kita berubah konsep bahwa ini tuh waktunya aku untuk diundang Allah untuk mendapatkan pencerahan yang seutuhnya gitu. Oke. Gitu. Thank you Mas Sony. Bang Dame? Ya, jadi ini kan satu perubahan paradigma yang cukup revolusioner nih. Iya. Ya. Beda banget gitu, sesuatu yang sangat berubah paradigma. Dan Mas Sony kemarin sudah menyampaikan tarawih yang sudah kita pahami selama ini secara sosial, silakan tetap sama-sama. Mau 11, mau 23, nggak ada lagi perdebatan kita. Tapi sediakan waktu untuk tarawih yang seperti ini gitu. Tapi saya ada pertanyaan Bang. Iya, gimana? Kenapa Nabi Muhammad berhenti melakukan tarawih bersama-sama? Itu harus dipertanyakan loh. Sebetulnya kalau saya mau ngomong sebetulnya itu. Bahkan saya sempat beberapa kali sampaikan di forum majelis talim Kang Abu. Cuman saya bahasanya guyon. Kan ibu-ibu sering bilang lebih khusyuk sendirian. Ya sudah. Cuman kan tetangga ngajak kan, ayo tarawih yuk ke sebelah kemana gitu bareng-bareng dapat pahala sekian gitu. Nah di situ saya bilang pelajarannya ya ibu bahasa bijaksana aja gitu. Nah kalau misalnya kita yang sudah mengikuti ini dan hilalnya udah dapat, kita tahu kok mesti ngapain. Ya. Jadi justru nanti kita jadi nggak dapat gitu loh. Ini kita lihat Kang Abu, misalnya kita bulan Ramadan ini kan pasti suka diundang kan? Iya dong Kang? Ya. Ya gimana caranya? Ya saya bilang saya punya me time. Jadi akan saya sediakan waktu 1 jam misalnya kan. Saya sediakan waktu tuh dan sediakan yang diceritakan Mas Sony ruang khusus.
tempat kontemplasi gitu. Apakah nanti juga ya sajadahnya, bajunya, sampai begitu, aromaterapi gitu-gitu. Karena ini kan apa ya, waktu istirahat, waktu me time dengan diri dan dengan Tuhan. Dan itu bagus, dan sudah lama tidak lagi kayak dulu kalau pas sahur nonton apa yang banyak kan acara-acara tuh. Itu semacam keputusan yang berani gitu dari pribadi masing-masing apabila sudah dapat hilalnya gitu. Oke. Insya Allah nanti lihatlah akan terjadi perubahan. Paling tidak kita jadi tahu apa yang menjadi truk penghalang kita untuk menuju lebur kepada Dia gitu. Okay. Itu kan keren tuh. Ibaratnya gini saya analogikan. Saya beberapa hari kemarin ada yang mau konsultasi juga, ngobrol gitu. Dia cerita kayak drama Korea, nggak ada habisnya gitu seri kehidupannya. Saya bilang dari zaman Fir'aun juga ceritanya begitu. Sekarang ayo ini saya urai gitu. Jadi problemnya saya bantu urai kayak benang kusut. Oh gitu ya Bang ya. Nah itu terurai. Sekarang nanya pada dirimu, kamu mau sembuh apa enggak? Kamu mau kelarin enggak nih? Kalau enggak samsara nih, berulang lagi nih. Jadi saya hanya membantu dia mengurai benang kusut emosi batinnya, problem hidupnya. Yang itu terpancar dalam kehidupannya. Dalam hubungan-hubungannya. Dengan bapaknya, dengan ibunya, dengan anaknya, dengan suaminya, mantannya. Kan itu asik tuh. Kalau tiba-tiba di bulan Ramadan ini, dengan hilal yang kita dapat, kita bisa urai. Betul. Terurai aja dia sudah lega. Jadi tahu akarnya itu di mana gitu loh. Kan jadi bisa diurutkan gitu. Nah makanya penting jurnal. Ya. Kita lagi mengkontekskan kebijaksanaan orang-orang terdahulu tuh dari zaman TikTok sekarang ini. Kita main TikTok nggak Kang nanti? Atau siapa tahu nanti tarawih kita TikTokan gitu. Boleh saya tambahin dikit ya? Okay, jadi kembali kepada Tuhan dalam bentuk union atau rojiun, turjaun itu adalah kehendak Allah, kehendak Allah gitu ya. Kembali kepada Allah tuh kehendak Allah. Kalau kita rindu kepada Allah, Allah tuh lebih rindu untuk kita kembali kepada Dia gitu. Seberapa kamu rindu sih kepada Allah? Allah tuh lebih rindu untuk kamu kembali gitu. Seberapa sih kamu pengen kembali? Allah lebih berkehendak untuk itu gitu. Seberapa sih kamu mau untuk mengeksplor, mengobserve hambatan-hambatan itu? Allah tuh pengen banget gitu, berkehendak banget untuk kamu melepaskan itu gitu. Jadi makanya ya ayyuhalladzina amanu, percaya aja gitu. Pasti Allah tuh bantu kok gitu. Jadi jangan aduh ini dapat nggak ya? Ya kalau udah nggak dapat nggak yakin dong sama Tuhan gitu loh. Bahwa Allah pasti bantu gitu. Kalau kamu udah niat tarawih yang bener dan malam kamu bawa tidur itu kontemplasi, besok ya Allah bantu aku untuk dapat jawaban, dan bukan sekedar dijawab tapi dibimbing untuk nyelesain gitu. Ketika dia tahajud gitu, itu pasti terjadi kok gitu. Kamu baru niat aja Allah pasti bantu gitu. Jadi saya ngebayanginnya kok orang banyak yang nggak percaya gitu bahwa itu terjadi. Padahal alam semesta ini diciptain cuman untuk kita kembali kepadanya kan, dengan satu tujuan gitu. Segede-gede gini gitu. Jadi artinya Allah tuh udah luar biasa kasih sayangnya dan kesabarannya untuk nunggu kita di kelas gitu, kira-kira gitu. Tapi nggak pernah ada di kelas. Even Ramadan aja nggak pernah di kelas gitu. Ramadan aja yang harusnya stay di kelas, sibuk lagi main di luar juga. Jadi ini gimana sih ini gitu? Oke. Wah ini asik banget sih Mas Sony, Bang Dame, terima kasih. Mudah-mudahan memberikan sebuah pandangan yang sangat merubah paradigma gitu ya. Dalam artian merubah paradigma di sini, kita mungkin menjalankan tarawih, sahur atau apapun ya, tahajud gitu, itu hanya dalam konteks ya tradisi gitu. Apalagi tadi cari pahala lah dan seterusnya. Tapi saya rasa mudah-mudahan dengan mendengarkan ini setidaknya ada satu asupan yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita melakukan sebuah perubahan. Karena kembali lagi bahwa perubahan itu yang akan terus-menerus kita lakukan karena hidup ini dinamis begitu. Dan mudah-mudahan kita tidak hanya melakukannya dalam bentuk syariat, tetapi masuk kepada hakikat untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih.